Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Nama saya Septiani Prihatiningsih. Dalam hal ini selaku PJMK atau penanggung jawab mata kuliah Hygiene Industri bidang manufaktur yang saat ini kalian tempuh di semester 4 program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, dalam hal pembelajaran mata kuliah Hygiene Industri bidang manufaktur, kami melaksanakan perkuliahan melalui tim teaching bersama tim teaching. Nah, tim teaching untuk mata kuliah ini saya bersama 2 orang dosen praktisi yang mungkin kalian belum pernah bertemu sebelumnya di perkuliahan di semester 1, 2, dan 3. Beliau adalah Bapak Sri Widodo dan juga Bapak Yuda Andaka. Beliau berdua merupakan seorang praktisi yang bekerja di UPT K2 atau Balai K3 atau Balai Hiperkes namanya di Provinsi Jawa Timur. Nah, UPT K2 ini erat kaitannya dengan tupoksi seorang industrial hygienist dan itu adalah salah satu output kalian sebagai lulusan program studi D3 K3. Nah, mata kuliah Hygiene Industri bidang manufaktur ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tentunya ya, seperti mata kuliah yang lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk di semester 4 ini di mata kuliah Hygiene Industri bidang manufaktur adalah kalian mampu melakukan identifikasi, kalian mampu melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian pada bidang industri khususnya manufaktur. Jadi memang kami menginginkan di perkuliahan ini kalian mampu menjadi seorang calon industrial hygienist yang pakar di bidang hygiene industri khususnya di bidang manufaktur. Apa itu industrial hygiene? Apa itu hygiene industri? Nah, hygiene industri merupakan sebuah disiplin ilmu atau salah satu bidang minat dari K3 yang membahas tentang bagaimana kita melakukan antisipasi, bagaimana kita melakukan rekognisi, bagaimana kita melakukan pengendalian resiko, dan juga sebelum pengendalian tentunya kita melakukan evaluasi atas hazard-hazard kesehatan atau mungkin kalian kenal istilahnya sebagai potensi bahaya kesehatan yang mungkin bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan para pekerja dan tentunya berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai seorang A3 di bidang industri khususnya. Jadi kalian diharapkan mampu membuat sebuah program K3 yang dihasilkan dari proses telaah mulai dari mengantisipasi hazard, melakukan rekognisi hazard sampai mengevaluasi serta memberikan pengendalian resiko. Nah, khusus industrial hygiene ini atau hygiene industri sebenarnya kita berfokus pada satu aspek yang kita bahas di K3. Kalau di mata kuliah sebelumnya kalian mempelajari ada keselamatan, ada kesehatan kerja. Nah, di mata kuliah ini kita hanya berfokus pada bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap penyakit akibat kerja atau gangguan-gangguan pada kesehatan para pekerja. Nah, concern dari industrial hygiene itu tadi kita melakukan AREP, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian risiko hanya pada hazard kesehatan. Itu yang perlu diingat. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk mengklasifikasikan aspek-aspek keselamatan kerja di sini. Kita tidak membahas aspek-aspek safety, kita akan fokus pada hazard kesehatan atau health hazard. Contohnya ada faktor fisik, faktor kimia, biologi, ergonomi, ataupun psikologi yang mungkin berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, kurang lebih demikian untuk deskripsi mata kuliahnya. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya bagaimana sih peran seorang industrial hygienist di industri. Kalau kita sudah mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah hygiene industri adalah untuk melakukan identifikasi atau mengetahui bagaimana kita melakukan AREP. Sebagai AREP itu adalah istilahnya di hygiene industri ya. Nah, sebelum kita mendalami apa itu antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian resiko dalam konteks penerapan hygiene industri, mungkin saya akan memberikan penyampaian terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus mempelajari industrial hygiene atau hygiene industri? Nah, hygiene industri itu salah satu cabang keilmuan dalam bidang K3, salah satu bagian dari K3 yang memang fokusnya adalah pada prevention
penyakit akibat kerja. Nah, seorang yang fokus pada pencegahan penyakit akibat kerja, fokus pada aspek hygiene industri, aspek health hazard, itu kemudian di industri kita menyebut sebagai industrial hygienist. Ada sertifikasi kompetensinya sendiri, ahli hygiene industri muda, sertifikasi BNSP, atau ahli K3 muda lingkungan kerja, sertifikasi Kemenaker, atau yang sifatnya internasional ada Certified Industrial Hygiene, itu disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional, dan itu sangat susah. Nah, kita mempelajari hygiene industri bidang manufaktur ini salah satunya sebagai bahan untuk kalian, sebagai bekal untuk kalian mencapai profil lulusan di prodi K3 sebagai ahli hygiene industri. Nah, ahli hygiene industri itu sendiri perannya apa di industri? Nah, ahli hygiene industri atau kita kenal sebagai posisi industrial hygienist adalah orang atau seseorang atau pekerja di bidang K3 yang mampu melakukan identifikasi hazard, mampu melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan juga pengendalian resiko pada potensi bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja, kemudian mampu mengendalikan hazard tersebut, mampu melakukan evaluasi hazard tersebut sampai dengan bisa menerapkan sebuah program untuk pengendalian penyakit akibat kerja. Apakah ada posisi kerja di industri untuk sebagai industrial hygiene? Ada. Beberapa sektor industri khususnya migas dan mining itu sudah memiliki job vacation atau lowongan kerja sebagai industrial hygienist sesuai dengan sertifikasinya. Jadi untuk kalian sangat berpotensi, khususnya ini adalah salah satu profil lulusan yang menjadi ciri khas D3 K3 UNER, ini akan sangat berpeluang bagi kalian untuk mengembangkan karir di bidang hygiene industri. Nah, apa sih tugas dan fungsi untuk seorang industrial hygienist? Nah, tadi saya sudah singgung bahwa seorang industrial hygienist itu tanggung jawabnya adalah mampu melakukan AREP, singkatnya, mampu melakukan AREP di industri. Nah, di sini tugas utama seorang hygiene industri atau ahli hygiene industri atau industrial hygienist gitu ya istilahnya, adalah kalian mampu melakukan bagaimana mengantisipasi health hazard, bagaimana melakukan rekognisi health hazard, kemudian bagaimana tidak hanya hazardnya tetapi juga resikonya. Saat kita melakukan antisipasi berarti kita mencoba mengakses, kita mencoba mencari tahu, kita mengidentifikasi kemungkinan potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita itu apa saja kaitannya dengan bahaya kesehatan, kemungkinan resiko kesehatan yang muncul dari produksi yang akan kita laksanakan, kegiatan pekerjaan yang harus dilaksanakan, sampai kita melakukan rekognisi itu pencatatan yang akan di rekognisi itu semacam kita berusaha mencari tahu, merecognize, mencari tahu informasi-informasi apa yang memang sudah pernah dilaksanakan di sini, seperti itu, yang pernah timbul di sini, yang pernah resiko yang pernah ada di sini. Jadi misalkan ada proses produksi yang itu melibatkan pekerjaan, para pekerja, ada mesin dengan kebisingan 85 desibel, maka hal tersebut yang perlu kita catat sebagai rekognisi. Ada keluhan gangguan pendengaran pada pekerja berdasarkan hasil kunjungan klinik atau berdasarkan hasil MCO tahunan dari perusahaan. Nah, itu yang akan menjadi bahan-bahan untuk kita melakukan rekognisi. Setelah kita melakukan rekognisi, seorang industrial hygienist tidak berhenti saja di situ. Kita juga melanjutkan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi berdasarkan hasil rekognisi tadi. Rekognisi juga ada pengukuran lingkungan kerja, ada berapa desibel, hasil pengukurannya berapa kadar bahan kimia yang ada di tempat kerja kalau hazardnya adalah chemical hazard. Nah, hasil tersebut kita lakukan evaluasi apakah hasil pengukuran kita, hasil rekognisi tadi sesuai atau tidak dengan nilai ambang batas yang sudah diterapkan. Nah, kemudian jika sudah melakukan evaluasi, ini part yang paling penting, pengendalian resiko. Kita memberikan rekomendasi pengendalian resiko untuk menurunkan nilai resikonya dan untuk menurunkan exposure pajanan terhadap pekerja yang kemudian nantinya akan menjadi program kerja bagi perusahaan. Nah, disinilah peran penting kalian sebagai lulusan program studi D3 K3
sebagai ahli hygiene industri. Kalian harus mampu menerapkan pendekatan hygiene industri tadi, arah tadi di tempat kerja, supaya apa? Supaya ada konteks hazard communication, ada konteks penyampaian hazard kepada para pekerja, sehingga kita bisa mampu meminimalisir, mampu menurunkan resiko terjadinya gangguan kesehatan pada pekerja ataupun penyakit akibat kerja. Di situ peran utama sebagai industrial hygienist. Nah, singkatnya memang kita hanya bisa melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi sampai dengan pengendalian risiko. Tapi sebenarnya jika nanti kalian mempelajari per part, antisipasi itu apa, rekognisi itu apa, evaluasi itu apa, pengendalian risiko, tugas sebagai seorang industrial hygienist tidak hanya berhenti sebatas melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Tidak sampai di situ, kita harus tetap berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk program kerjanya, dan kita harus mengevaluasinya, melakukan rekognisinya, juga bekerja sama dengan teman-teman yang berada di bidang kesehatan, seorang dokter-dokter perusahaan itu yang mempunyai wewenang di sana. Jadi yang bekerja khusus di bidang klinis. Dan tidak hanya berhenti di situ, seorang industrial hygienist juga punya tugas untuk melakukan kerjasama bersama teman-teman industrial engineering atau teman-teman yang memang punya kemampuan di engineering. Untuk apa? Tentunya untuk di part yang terakhir, melakukan pengendalian resiko. Yang kita ketahui, pengendalian resiko itu ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD atau PPA. Nah, di part yang modifikasi dan substitusi kita perlu banyak berdiskusi dengan teman-teman di industrial engineering, dan tentunya harus melibatkan dokter perusahaan juga untuk mengetahui pengendalian risiko apa yang efektif untuk menurunkan resiko, untuk menurunkan paparan, pajanan, exposure, hazard tadi, health hazard terhadap pekerjaannya. Nah, kurang lebih itu gambaran seorang ahli hygiene industri atau industrial hygienist, dan kalian akan mempelajari bagaimana pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang industrial hygienist di mata kuliah ini. Selamat menikmati perkuliahan ini, semoga bermanfaat.